Bapak, Ibu, Saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur hari yang baru dikaruniakan kepada kita untuk kita mengawali sepanjang hari aktivitas kita dengan mendengar suara Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi otoritas dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau Allah yang setia, bahkan memberkati kami pada saat kami tidur, dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan rahmat yang baru, kesegaran, kekuatan, kesehatan yang baru untuk melakukan segala aktivitas kami. Kami dapat mengawali hari kami, Sobat The Messenger, dengan mendengar suara Tuhan di dalam Bread of Life. Roh Kudus, tolong kami semua untuk mengerti kebenaran firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan dari perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang pertama hingga yang keenam, demikian firman Tuhan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, sehingga aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah petugas kebersihan. Petugas kebersihan. Sewaktu saya bekerja di Jakarta, saya beribadah di sebuah gereja. Pada satu hari Minggu, setelah selesai ibadah hari Minggu, diadakan acara makan bersama. Banyak jemaat yang hadir. Mereka dengan sukacita menikmati hidangan yang disediakan. Dan seperti biasa di gereja-gereja, maka kaum wanita melayani mereka yang hadir di acara makan bersama di gereja di mana saya beribadah pada waktu itu. Sukacita dapat makan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di dalam satu tubuh Kristus. Setelah acara makan bersama selesai, setelah banyak orang pulang, saya melihat ada seorang bapak beserta dengan istrinya. Saya melihat bahwa bapak ini adalah orang yang terpandang di lingkungannya, orang yang terhormat di tempat kerjanya.
Saya tahu bahwa Bapak ini adalah seorang pengusaha yang besar, pengusaha sukses di tempat dia bekerja, punya posisi yang tinggi, sehingga juga dihormati di lingkungan di mana dia tinggal, bahkan di gereja itu. Tapi yang menarik buat saya adalah Bapak Ibu ini dengan setelan jas, berdasi, blazer. Tapi mereka saya lihat sedang membersihkan meja, mengumpulkan piring, sendok, garpu ke dalam satu keranjang yang besar. Mereka mengumpulkan piring-piring kertas, gelas-gelas plastik, tisu-tisu yang bertebaran di ruangan serbaguna itu, masuk ke dalam kantong plastik besar. Di dalam pandangan orang, Bapak Ibu ini adalah pengusaha besar. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu ini seperti seorang petugas kebersihan yang seringkali dipandang rendah pekerjaan yang dilakukannya. Tapi menarik, Bapak ini mengatakan kepada saya pada waktu saya bertanya, Bapak sedang ngapain? Bapak ini kemudian mengatakan, kami adalah petugas kebersihan gereja ini. Karena itu adalah tugas kami membersihkan ruang serbaguna ini yang kotor karena acara makan bersama. Bahwa apa yang kami lakukan sebagai petugas kebersihan ini adalah satu bagian pelayanan di dalam gereja, di dalam satu tubuh Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, betapa indahnya ada sepasang anak Tuhan yang dengan sukarela, bahkan dengan rendah hati, melakukan suatu pekerjaan pelayanan yang acap kali dipandang rendah oleh banyak orang. Mereka tidak memandang tinggi jabatan mereka, kedudukan mereka di tengah masyarakat, di dalam dunia kerja, bahkan di gereja sekalipun. Mereka bersedia untuk melakukan semua pelayanan, bahkan yang dipandang rendah kecil sekalipun. Kalau Tuhan kehendaki, mereka melakukannya dengan sukacita. Demikian pula nasihat Petrus. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca di sana, dikatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Artinya, Petrus berikan nasihat kepada para pemimpin gereja yang ada di dalam gereja mula-mula pada saat itu. Sebagai pemimpin, sebagai seorang tokoh agama di tengah-tengah saudara seiman, sebagai pemimpin di dalam gereja, ada nasihat yang Petrus kerjakan, berikan kepada mereka, yaitu menggembalakan kawanan domba Tuhan dengan bijak, dengan baik. Maka dikatakan di sana, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela. Jangan mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jadi Petrus mengajarkan kepada para penatua, pemimpin gereja, ketika engkau mengembalakan jemaat Tuhan yang dipercayakan kepadamu, lakukanlah itu dengan sukarela, dengan penuh pengabdian diri. Pengabdian diri pada kita apa? Melakukannya dengan sukarela, dengan sungguh-sungguh, dengan setia, bahkan rela berkorban bagi
jemaat Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-5 dikatakan di sana, hai kamu orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Petrus menegaskan kamu sebagai penatua, kamu sebagai pemimpin di dalam satu tubuh Kristus, dalam gereja, kamu adalah teladan. Perbuatanmu, sikapmu, tutur katamu menjadi teladan bagi jemaat yang engkau gembalakan, yang dipercayakan Tuhan untuk mengalami satu pertumbuhan rohani. Dengan cara tadi ayat yang kelima, rendahkanlah dirimu seorang dengan yang lain. Mengutamakan akan kebutuhan, kepentingan orang lain. Mendatangkan kebaikan kepada setiap jemaat yang dipercayakan kepada kita semua. Bapak Ibu, saudara sobat messenger, bukan berarti bahwa renungan pagi hari ini hanya untuk para pemimpin gereja. Tidak. Tetapi bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, anggota tubuh Kristus di dalam sebuah jemaat, di dalam satu gereja, untuk kita saling melayani satu dengan yang lain. Ya, Tuhan memanggil kita mengambil bagian dalam rupa-rupa pelayanan. Berbagai pekerjaan yang ada di dalam gereja. Ada yang melakukan pekerjaan pelayanan di tempat yang utama. Bisa dilihat, misalnya di mimbar, memimpin pujian, pemain musik, bahkan pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Membuat banyak orang terkagum akan kefasihan, kebaikan kita di dalam melayani jemaat Tuhan. Tapi ada pula sebagian anak-anak Tuhan di dalam anggota tubuh Kristus yang melakukan pekerjaan pelayanan di belakang layar. Tidak banyak orang yang tahu, tidak banyak orang yang melihat, bahkan tidak ada orang yang melihat mungkin. Seperti Bapak Ibu tadi, mereka membersihkan setelah semua orang pulang, tidak ada yang melihat. Tapi mereka mengerjakannya dengan sepenuh hati. Ini bagian saya. Tuhan percayakan kepada saya sebagai petugas kebersihan. Maka dia kerjakan dengan penuh sukacita. Tidak menganggap bahwa saya sebagai bos tidak layak. Saya orang terhormat tidak layak. Aku majelis tidak layak. Kalau itu memang dipanggil untuk mengerjakannya, maka sungguh Tuhan akan memberkati akan semua pelayanan yang dilakukan dengan setia, pengabdian diri yang penuh. Ada mahkota kemuliaan yang disediakan bagi kita semua. Satu kali ketika selesai pembentukan kepengurusan komisi remaja di mana kami pernah melayani. Nah, ada satu anak remaja kemudian ditanya oleh mantan pengurus. Dia tidak lagi melayani di dalam komisi remaja. Dia tanya kepada pengurus yang baru ini, kamu melayani, kamu pengurus baru ya? Iya. Kamu bagian apa? Bidang apa? Dan remaja ini mengatakan, saya melayani di bidang perlengkapan. Ketika mendengar
bahwa pemuda ini melayani di bidang perlengkapan. Mantan pengurus ini memandang dengan rendah. Perlengkapan. Ya. Berarti bagiannya mempersiapkan segala perlengkapan, peralatan sebelum ibadah. Bersih-bersih sebelum ibadah dan setelah ibadah. Ya. Dipandang rendah. Ya, karena dia sebelumnya ada sebagai ketua komisi. Tetapi kita percaya di dalam mata Tuhan tidak ada pekerjaan yang tinggi dan rendah. Pekerjaan mulia dan hina apabila semua itu Tuhan kehendaki kita kerjakan dalam pelayanan kita. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat The Messenger, apapun pelayanan kita di dalam gereja Tuhan, di dalam satu anggota tubuh Kristus, apabila itu Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, kita lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati kita, dengan setia, dengan pengabdian, pengorbanan, dengan sepenuh hati. Lakukanlah dengan penuh tanggung jawab, lakukanlah dengan baik dan tuntas. Mungkin kita sebagai petugas kebersihan, bagian beres-beres yang tidak dilihat oleh orang. Tapi kita ketika melakukannya dengan sungguh-sungguh, disediakan mahkota kemuliaan bagi kita semua. Bagi setiap kita yang mendapatkan panggilan Tuhan, melayani di tempat-tempat yang dipandang mulia dan terhormat. Kita pun menghormati setiap anak-anak Tuhan yang sudah berjerih lelah melayani di belakang layar. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kami anak-anak-Mu, orang-orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus. Kami dipanggil untuk mengambil bagian dan berbagai pelayanan pekerjaan di dalam satu anggota tubuh Kristus, di dalam gereja kami masing-masing. Tuhan berkati kami melakukan setiap tanggung jawab kami dengan sepenuh hati, melakukannya dengan baik dan tuntas, dengan setia, dan Tuhan karuniakan mahkota kehidupan bagi kami. Ampuni apabila kami setiap kali memandang rendah atau membandingkan pelayanan yang baik, yang kurang baik, yang mulia, yang hina, yang tinggi, yang rendah, atau kami memandang rendah anak-anak Tuhan yang mengerjakan pelayanan di belakang layar. Tuhan, tolong kami semua sebagai satu anggota tubuh Kristus. Kami saling menghormati satu dengan yang lain. Kami bekerja sama, bersinergi satu dengan yang lain. Ketika kami dipanggil untuk melayani Tuhan sesuai dengan pekerjaan kami, baik itu di tempat yang utama ataupun bagi kami yang ada di belakang layar, semua sama di dalam hadapan Tuhan ketika kami mengerjakannya dengan sepenuh hati kami. Tidak ada pekerjaan yang kecil di dalam gereja Tuhan, tidak ada pekerjaan yang hina di hadapan Tuhan. Semua dilakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati untuk Sobat The Messenger sepanjang hari ini, segala aktivitas pelayanan kami, usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, Engkau berkati menjadi berhasil
cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami setiap hari. Kami juga berdoa untuk Sobat The Messenger, bahkan gereja-gereja dari Sobat The Messenger yang mungkin berbeda dengan GKIB Kenari. Sungguh Tuhan juga berkati semua gereja di dalam melayani, menjalankan setiap tanggung jawab dalam anggota jemaat. Sungguh Tuhan Yesus memberkati, dapat bekerja sama, saling menghormati satu dengan yang lain, dan masing-masing gereja ini sungguh bertumbuh, berkembang menjadi gereja yang mempermuliakan nama Tuhan, karena setiap jemaatnya mengambil bagian dalam pelayanan sesuai dengan karunia yang diberikan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya saat-saat ini di mana masa pandemi COVID-19, beberapa daerah khususnya Kabupaten Kudus ada penambahan penderita COVID cukup tinggi. Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan, untuk setiap kami masyarakat Indonesia dengan bijak, dengan berkhidmat untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Kami mengurangi aktivitas kami di luar rumah dan menjaga kesehatan kami dengan baik. Berkati untuk usaha-usaha yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat hingga daerah-daerah dalam menekan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan Yesus akan campur tangan sehingga hari demi hari virus ini bisa dihapuskan di negara kami Indonesia. Berkati untuk gereja-gereja Tuhan, kami juga mengambil bagian untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini dengan hidup yang berdisiplin, menjalankan semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan kita hari demi hari. Dalam pelayanan yang kita lakukan, Tuhan Yesus yang menopang, Tuhan Yesus yang memberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat The Messenger, ketika Tuhan memanggil kita turut ambil bagian dalam pelayanan, kita belajar untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Tidak ada pekerjaan yang rendah, tidak ada pelayanan yang hina di hadapan Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi kita yang setia, ada mahkota kehidupan yang diwariskan kepada kita semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.